Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan berefleksi bersama melalui tema kita beriman, berinisiatif, menjalankan panggilannya di dunia. Seorang tokoh bernama Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan sekaligus pengajar terkemuka pada awal abad ke-20, menuliskan dalam salah satu bukunya yang terkenal, My Utmost for His Highest. Iman tak mengetahui kemana ia dibawa, namun ia mengasihi dan mengenal Dia yang membawanya. Kehidupan iman bukanlah sebuah kehidupan mendaki menggunakan sayap, namun sebuah kehidupan dengan berjalan dan tidak terjatuh. Pernyataan ini merujuk kepada iman yang telah tahan uji dan terbukti berhasil melewati ujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum naik ke surga, Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai sosok pembimbing, pembela, dan penghibur bagi para pengikutnya, termasuk kita. Melalui Roh Kudus, kita yang percaya kepadanya akan senantiasa dipimpin dan dituntun kepada kebenaran, dan akan senantiasa dimampukan untuk memenuhi panggilannya di dalam hidup kita. Baik panggilan kita secara pribadi ataupun panggilan kita bersama sebagai komunitas orang percaya. Injil Yohanes 8 ayat 31-32 mencatat bahwa Yesus berbicara kepada banyak orang di Bukit Zaitun. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berdiam atau meno dalam bahasa Yunani memiliki makna yang lebih dalam, yaitu tetap, tinggal, atau terus. Oleh sebab itu, kita bisa memahami bahwa pernyataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 31-32 ini menjelaskan bahwa Yesus memanggil kita, Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Sebab ketika kita tinggal di dalamnya, maka kita akan berfokus mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, sehingga kita pun akan diteguhkan oleh firman-Nya. Dan dengan demikian, kita pun mengizinkan kebenarannya menghibur serta memelihara iman kita. Dan dari sinilah akan mengalir segala hal baik lainnya dalam diri kita. Inilah panggilan bagi kita secara pribadi atau dalam ranah personal. Selanjutnya, Yesus juga memanggil gereja sebagai komunitas orang percaya di dunia untuk berpartisipasi di dalam misi Tuhan untuk memulihkan segala ciptaan. Di dalam pelayanannya, Yesus telah memberi teladan dengan membagikan kasih Allah melalui setiap firman yang terucap daripadanya, tindakannya, juga karakternya. Semuanya berdampak, bahkan mengubahkan kehidupan setiap orang yang ia jumpai, melalui beragam cara sesuai dengan kebutuhannya. Inilah panggilan kita bersama sebagai komunitas orang percaya di dunia. Tindakan nyata Yesus dengan menyembuhkan, memberi makan, dan juga berbicara dengan setiap orang yang dijumpainya telah membuktikan bahwa Yesus telah memampukan mereka yang Dia jumpai untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Dan karena itu, Dia juga memerintahkan para murid-Nya untuk pergi dan melakukan hal yang sama di dalam Lukas 10 ayat 37. Kehidupan Yesus menunjukkan kita seperti apa seharusnya relasi dan kehidupan yang telah dipulihkan di dalam Allah. Sebagai orang Kristen, kita pun dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Yesus sendiri menjelaskannya dengan sederhana di dalam Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan Yesus untuk mengasihi Tuhan dan sesama menghadapkan kita kepada sebuah pertanyaan. Apakah kita bersedia menjalankan misi Allah bagi dunia
dengan meneladani kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah tubuh Kristus. Kita telah diubahkan untuk menjadi serupa dengannya dan untuk turut melakukan pelayanan kasih-Nya. Mari, dengan inisiatif kita melakukan panggilan-Nya dalam hidup kita, dan Roh Kudus, Sang Penolong, akan senantiasa memampukan kita. Tuhan memberkati kita.